100% baraya saung tani ieu bibit super, bibit TST jalu wungkul. Marab sore kasadayana tandukna tos nolol. Kerasep calon jago ngopi unggul gimana. Assalamualaikum Kang Ustad, punten. Taya perkawis ieuna bibitna domba tuh. Anakan 3. Nang pas ngajuru digarbukan ku indungna disurudukan dugi ka parai. Tah. Insyaallah hingkin dicobi di ka nyobian kedua kalina, mudah-mudahan kedua kalina mah henteu lah. Mudah-mudahan insyaallah hingkin ku abi langsung diurus imah tuh. Alhamdulillah ari katurunan nama 3 langsung nang para sadayana. Tapi ya mau eta mah kembali deui berarti ya. Kedah nan abi kedah sabar dan meureun teh sanes rezekina gitu bae. Nyuhunkeun doana bae insyaallah hikeun dicobian ku abi dah. Ngadua kaliana dirawat langsung. Sakitu Kang Ustad, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu anu anak kahiji Kang, ieu anu anak kadua. Mun pedah kitu Kang nyusuanana di tejehan ieu teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada semuanya para konsumen yang telah memberikan informasi melalui video. Hari ini ada beberapa dan akan kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi testimoni dari Pak Haji Dadan di Balai Endah Bandung. Saya no comment, itu tidak ada komentar karena dombanya baragus marulus. Itu mah alhamdulillah lagi rezekinya, hokinya lagi ke Pak Haji Dadan. Yang kedua video kiriman dari Kang Paris di Majalengka. Itu anakan laporannya 5 ekor, 3 jantan 2 betina, tapi yang 3 ekor mati, sisa 2 ekor jantan. Penyebab matinya adalah diselap, kagencet, human error, tapi alhamdulillah nyisa 2, itu baru umur sekarang mau menginjak 1 bulan. Ini saya pakai video kandang saya pemirsa untuk membahas testimoni yang dikirim dari beberapa konsumen saung tani tadi. Media diskusi saja, ini mereka kirimnya ada yang japri, ada yang di grup WA. Supaya lihat yang hijau-hijau begini jadi bisa menghibur mereka, memberikan semangat, support ya gitu, supaya tetap beternaknya semangat, gaskeun. Yang ketiga testimoni dari Pak Ustadz Deden di Lewiliang Bogor. Dombanya kisahnya domba itu diparokan di ABK, kemudian ngadaraan anakan 3. Anaknya digalai, katanya tidak mau disusui sampai mati
karena induknya tidak mau menyusui. Kendalanya ini kita bahas pemirsa. Kendalanya induk darah itu memang ada yang begitu. Pertama, ada yang memang belum bisa ngurus anak. Kita cek dulu ASI-nya subur tidak. Kalau subur ASI-nya, biasanya dia tidak mau nyusui itu karena puting susunya itu ambingnya ada yang berwarna hitam sebagai itu biasanya kalau belum kita peres, belum terbuka biasanya peres atau geli, getekan. Jadi dia darah itu tidak mau menyusui. Harusnya kita peres dulu air susunya, dikeluarkan dari katup yang menghalangi puting susu sebagai pengaman supaya tidak masuk bakteri yang menyebabkan penyakit mastitis. Nah itu harusnya kita buang dulu dengan cara diperas. Kemudian air susunya diberikan kepada anaknya supaya jarak jag. Air susu mana? Air susu pertama kali yaitu kolostrum. Itu kalau kendalanya getekan atau belum bisa ngurus anak. Ada di video di Saung Tani, di konten-konten breeding dan bibit ya atau pemeliharaan. Bisa dilihat. Atau yang kedua memang ada indukan yang tidak mau ngurus anak. Itu biasanya karena dia mempunyai karakter keibuan yang kurang. Apakah anakan kedua bisa begitu lagi? Coba aja dulu. Karena apa? Karena kadang-kadang pertama tidak bisa ngurus anak, tapi kedua kalian setelah dewasa kadang-kadang bisa ngurus anak. Atau sebaliknya, hubungannya dengan konten yang laporan yang keempat dari video yang kirim yang keempat itu dari Pak Akik di Cipatujah, Tasikmalaya. Ini sebaliknya pemirsa. Jadi tidak mau ngurus anak, tidak mau ngaku anak pada saat produksi laktasi yang kedua. Tadi videonya jelas dikirimkan bahwa anakan pertama anaknya sudah gede-gede ya, petet, sudah mau nginjak jajalon sama sagebrolannya yang betina. Itu mulus, banglus tanpa ada kendala apapun dari mulai melahirkan sampai ngurus anak sampai sapi sampai sekarang indukan yang kedua beranak 3 ekor. Nah ini terbalik, ini setelah mau ngurus anak sekarang tidak mau ngurus anak. Tidak mau ngurus anak kenapa? Ya beberapa sebab. Saya tanya apakah air susunya subur? Subur. Banyak. Oh berarti tidak ada kendala dengan air susu gitu ya. Yang ini, yang Pak Akik ini, yang satu ternyata mau disusui, jadi diurus oleh induknya. Tapi yang 2 ekor lagi itu tidak mau diurus oleh induknya, disigengan, dibadugan, ditejeh. Jadi istilahnya tidak diakui anak. Memang suka ada karakter induk yang begitu, jangan aneh. Biasanya itu ada anak yang pernah kita pegang misalkan, kemudian baunya berbeda antara anak yang satu dengan yang anak yang sudah kita pegang. Kemudian induknya yang sensitif itu tidak mau ngurus karena baunya beda, jadi tidak aku anak. Atau karena ada motif yang berbeda biasanya. Misalkan yang diurus dia warna putih, anaknya yang lainnya putih, kemudian ada yang warnanya hitam misalkan. Biasanya tidak diaku anak karena lain warna. Itu ada induk yang begitu. Jadi jangan aneh. Jadi banyak beberapa faktor. Kang Deden di Lewiliang yang ABK tidak geten ngurus dombanya, coba aja sekali lagi atau 2 kali lagi Mista, Maja, Utama. Kalaupun nanti gagal tetap gitu, ya itu fungsi kita kenapa beternak itu harus kejar populasi. Ketika ada kegagalan dari satu indukan, maka populasinya nanti seleksi bibit akan tergantikan dengan anakan-anakan dari indukan lain yang produksinya dengan baik ya, bagus. Kita seleksi aja gitu, seleksi alami. Dan yang terpenting dengan kejadian-kejadian ini, kita harus terus belajar. Dalam istilah beternak domba itu tidak ada senior, tidak ada junior. Senior, junior sama-sama terus belajar karena kasusnya terus berbeda-beda. Kasus yang menimpa itu tidak sama, berbagai faktor. Jadi
sebenarnya beternak domba itu banyak masalahnya. Jadi tidak seindah apa yang kita bayangkan dari awal beternak domba itu. Bukan hitungan matematika, ini barang hidup, banyak resikonya. Bagi cempe-cempe atau anak-anak domba yang tidak disusui induknya, segera kasih susu pengganti atau kita susui. Banyak bisa dengan susu murni asli sapi atau dengan susu yang kemasan, banyak dijual di online juga. Demikian pemirsa, salam ngarit, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.